Halo, selamat pagi semuanya, semua peserta, semua panitia, dan juga para dosen yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan dulu ya, hari ini ada saya, Amanda, selaku host ya, atau pembawa acara pada webinar The Role of Creativity Industry in Indonesia yang diadakan oleh teman-teman dari program studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya. Selamat pagi semuanya. Wah, ini karena hari ini webinar The Role of Creativity Industry in Indonesia ini adalah salah satu nih rangkaian dari acara besar teman-teman VCD yaitu Monospace 2021 dengan tajuk We the Heroes. Makanya kayaknya saya hari ini akan memanggil teman-teman atau para peserta yang hadir di sini sebagai heroes ya. Nah, kenapa sih kok teman-teman VCD ini membawa We the Heroes dan rangkaian acara Monospace 2021 karena We the Heroes ini yang berarti adalah kami para pahlawan dipilih untuk membangkitkan semangat para pekerja industri kreatif di Indonesia. Nah, dengan mengangkat We the Heroes ini, teman-teman VCD ini ingin menyampaikan pesan bahwa para pekerja industri kreatif merupakan pahlawan-pahlawan dalam memajukan Indonesia, sehingga semoga mereka pun dapat semakin percaya diri akan identitas dan karya kreatif mereka. Nah, ini teman-teman di sini harapannya juga menjadi heroes ya di dalam industri kreatif. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk di acara hari ini, ya hari ini kita akan melakukan webinar dengan judul The Role of Creative Industry in Indonesia. Ternyata bukan satu-satunya webinar dalam rangkaian acara Monospace 2021. Start dari hari ini, hari Sabtu, akan ada rangkaian webinar-webinar yang teman-teman dapat ikuti nih. Nah, hari ini, pagi ini jam 9, akan ada webinar nanti dengan narasumber kita yaitu Naya Anindita. Nanti siang, jam 1 siang, teman-teman juga bisa mengikuti webinar dengan judul Personal Branding of Creative Industry. Nah, minggu depan, tanggal 31 Juli juga akan ada webinar dengan judul Filmmaking in Creative Industry. Dan terakhir di tanggal 7 Agustus 2021 jam 9 pagi akan ada webinar How to Survive Creative Industry. Ya, ini mungkin teman-teman tadi sudah sekilas membaca ya di video yang sudah ditayangkan oleh teman-teman panitia. Nah, untuk webinar hari ini dengan judul The Role of Creative Industry in Indonesia, kalau judul bahasa Indonesia adalah peran industri kreatif di Indonesia. Ini adalah sebuah acara yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan membangkitkan semangat dari para pekerja industri kreatif di Indonesia. Harapannya setelah teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman bisa mengingatkan lagi nih pentingnya peran para pekerja industri kreatif bagi kemajuan Indonesia dan pasti supaya teman-teman semakin sadar dan memperluas pandangan masyarakat tentang dunia industri kreatif, terutama di masa-masa yang akan datang. Wah, ini sudah ada 131 peserta yang hadir di acara pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya acara ini tidak bisa berjalan tanpa support dari para sponsor, yaitu dari Indofood dan Wings sebagai sponsor utama. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian juga terima kasih pada seluruh media partner nih yang telah terlibat untuk mempromosikan acara Monospace tahun 2021 ini. Nah, buat teman-teman yang mau mencari tahu lebih lanjut gitu ya rangkaian dari acara Monospace 2021 tahun ini yang diselenggarakan oleh teman-teman VCD, silakan teman-teman bisa kepoin di Instagram @VCD_Monospace. Saya ulangi ya, @VCD_Monospace, dan bisa klik link tree-nya untuk mengisi Google Form maupun kontak person setiap lomba yang ada di acara ini. Oke, nah untuk memulai acara hari ini nggak akan lengkap rasanya kalau belum ada sambutan dari Ketua Program Studi Visual Communication Design, Bapak Stefanus Christian Anggrianto, Sarjana Seni Magister Manajemen. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Christian. Silakan Pak. Okay, thank you, Bu Amanda.
udah jelas sekali ya disebutin tadi. Ya, pagi ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang udah hadir di sini, termasuk pembicara utama kita di pagi hari ini, Naya Anindita. Terima kasih banyak telah bersedia bergabung dan mengambil peran dalam memajukan industri kreatif di Indonesia. Acara Monospace ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh program studi VCD-UC. Kalau tahun lalu kita ngambil tema reverse dengan spesifik concern kepada lingkungan. Di tahun ini kami ingin mengangkat tema tentang kreatif industri. Karena kita ini berada di kreatif industri, kami merasa bahwa kreatif industri adalah salah satu bagian dari industri yang tersisihkan di masa pandemi ini. Saya sangat appreciate, Prodi sangat appreciate sama movement dari teman-teman mahasiswa untuk mengadakan acara ini. Acara ini bukan cuma talk show hari ini aja, seperti yang disampaikan oleh Bu Amanda tadi, tapi ada rangkaian talk show lain. Nanti sore ada, next week juga ada, lalu ada acara-acara lain seperti lomba dan acara workshop. Kami harapkan dengan acara talk show, lomba, workshop ini bisa memberikan insight pada teman-teman bahwa kita harus tetap kuat di masa pandemi, kita harus tetap bangga sebagai insan industri kreatif, dan kita bisa maju bersama, kita bisa survive bersama dengan bergandengan tangan. Saya rasa cukup sekian. Selamat menikmati acara-acara hari ini dan di minggu-minggu yang akan datang. Saya kembalikan ke Bu Amanda. Thank you, Bu. Terima kasih Pak Kris. Yes, benar banget. Memang selama masa pandemi ini yang paling terdampak adalah teman-teman industri kreatif ya. Tapi di rangkaian acara Monospace 2021 ini kita akan membuktikan ya bahwa teman-teman industri kreatif ini masih bisa jadi heroes loh ya untuk kemajuan dari negara kita tercinta. Nah, saya juga mau mengingatkan ya tidak hanya ada rangkaian webinar saja, ternyata ada juga rangkaian lomba. Jadi teman-teman silahkan bisa kepoin Instagram @uc_monospace untuk mengetahui rangkaian-rangkaian lomba. Ada lomba logo, kemudian ada lomba poster, ada lomba motion graphic, dan juga ada produk packaging yang bekerja sama langsung nih dengan Excelso West Town View Wiyung. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah gatel gitu ya, pengen berkreasi, bisa banget nih membawa hasil kreasinya untuk di lomba yang diadakan di rangkaian Monospace 2021. Nah, ini saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, para heroes yang sudah hadir di sini, untuk tetap memute ya Zoom teman-teman sekalian, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan kolom chat untuk saling berinteraksi, atau nanti kalau teman-teman mau bertanya kepada narasumber, bisa lewat chat kita, atau juga kita punya Slido ya, untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link registrasi ulang yang sudah diberikan panitia di kolom chat, nah supaya teman-teman bisa mendapatkan e-certificate atau sertifikat digital. Nah, sayang banget kan udah bangun pagi buat ikut acara ini, tapi nggak dapat sertifikat. Dapat dong, tapi teman-teman harus isi linknya ya, supaya bisa registrasi ulang dan bisa mendapatkan e-certificate. Oke, tidak berlama-lama lagi. Wah, ini salah satu narasumber yang luar biasa banget yang sudah diundang teman-teman VCD nih ya di acara hari ini. Temanya adalah The Role of Creative Industry in Indonesia. Saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Naya Anindita. Nah, sebelum kita menyapa, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Nah, Naya Anindita ini merupakan alumni dari Curtin University, jurusan Arts and Communication, yang saat ini menjadi salah satu sutradara perempuan Indonesia yang ahli menggarap film dengan genre science fiction. Nah, salah satu judul film genre science fiction yang disutradarinya adalah diadaptasi dari webtoon nih. Kalau teman-teman pernah membaca tentang webtoon yang judulnya adalah Eknoid, Cinta dan Portal Waktu. Serta juga ada webtoon dengan judul Berangkat.
Nah, tidak hanya genre science fiction, Naya juga sudah 8 tahun nih bergelut sebagai sutradara dari berbagai genre film, seperti menjadi sutradara serial Siti Nurbaya The Musical dan Imperfect The Series, serta berbagai web series seperti Jalan-Jalan Man di YouTube Travel Series. Selain film dan series, Naya juga menggarap short movie, di mana garapannya ini akhirnya berbuah penghargaan. Short movie Naya yang berjudul Anna and Ballerina yang digarap Naya pada tahun 2012 berbuah penghargaan Most Favorite Short Film EFF Australia tahun 2015 dan Special Award for Young Director of Short Film dalam Iqbal Rais Award. Wow, luar biasa sekali nih CV-nya. Nggak berlama-lama kita langsung sapa, sudah muncul di layar teman-teman sekalian. Selamat pagi Kak Naya. Halo, selamat pagi semuanya. Hai semuanya. Hai Heroes. Oh iya nih, Kak Naya Semuanya bisa baik-baik aja. nyapa para heroes. Kalau kayak Naya ini udah auto heroes lah. Ini calon-calon heroes yang akan mengikuti jejaknya Kak Naya nih. Kak Naya apa Kita kabar? semua heroes. Baik. Gimana teman-teman semuanya? PPKM kali ini semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sehat mental, sehat raga juga. Yes, itu yang penting ya, mentalnya juga harus sehat ya selain fisik. Tapi Kak Naya, tanya dulu deh, kesibukan selama pandemi ini apa sih? Karena tadi juga sudah disampaikan Pak Kris Ang ya, bahwa industri kreatif ini cukup kesulitan gitu ya dalam beradaptasi di masa pandemi. Kalau Kak Naya kesibukan selama pandemi dari tahun lalu ini apa nih? Aku lumayan cukup sibuk ya di tengah pandemi. Masih sibuk ya? Ini lagi ngerjain masih ongoing serial web series Nurbaya musikal di YouTube. Mungkin teman-teman bisa cek yang belum nonton, ada di YouTube musikalnya Nurbaya di YouTube Indonesia Kaya. Baru tayang sampai episode 4, masih ada 2 episode lagi dan masih post production 2 episodenya, jadi masih ngedit untuk 2 episode ini. Tayangnya tiap minggu, tiap hari Kamis. Terus lagi proses reading juga buat Imperfect Series season 2. Terus kemarin baru banget selesai project sama I Am Trio Ridu bareng sama Iga Masardi, Hindia, Asteriska, Kunto, Sal bikin short film di salah satu musik yang mereka bikin, judulnya Angin di Lautan. Short filmnya syutingnya kemarin di Wakatobi dan baru banget tayang minggu lalu. Jadi kalian mungkin bisa cek juga abis ini di YouTube, judulnya Angin di Lautan. Itu semacam short film atau kayak narrative music videos gitu. Jadi minggu lalu ada 3 project ongoing, sekarang udah tinggal 2 lagi nih. Lumayan. Berkurang 1. Sibuk ya ternyata ya. Tapi tetap ada perbedaan nggak sih Kak Naya dari bekerja sebelum waktu pandemi sama bekerja pada waktu pandemi? Beda banget sih. Kalau dulu ketika sebelum pandemi mungkin kita masih bisa bekerja dengan tim yang besar ya. Maksudnya kalau misalnya kita bikin layar lebar, karena kebanyakan lebih seringnya aku ngerjain layar lebar atau komersil atau kayak TVC gitu, itu biasanya kita bisa punya kru tuh sampai 150, 200 gitu. Tapi karena pandemi jadinya kita harus kayak mengikat pinggang, memperketat, jadi iya memperkecil skalanya. Jadinya ada project yang kadang kayak kemarin aku baru ngerjain yang Angin di Lautan itu aku hanya bersepuluh. Itu udah termasuk salah satu project yang kecil gitu, bahkan nggak semua departemen juga bisa ikutan gitu. Yang tadinya mungkin kita bisa bawa minimal 1 orang di setiap departemen, misalnya wardrobe 1 orang, makeup 1 orang, terus art director 1 orang gitu misal gitu ya. Ini sekarang tuh jadi kayak bahkan nggak ada gitu. Jadi kayak aku sebagai sutradara tapi juga nge-astradain juga, terus nyiapin wardrobe-nya juga, terus nge-set tempat juga gitu. Jadi
semuanya merangkap-rangkap supaya krunya nggak besar gitu, dan tetap aman juga karena kan semakin besar kru terus pergi keluar kota itu juga semakin riskan ya karena lagi PPKM gitu. Jadi sekarang jadi diminimalisir aja krunya. Iya, diminimalisir. Multitasking harus bisa segala macam kalau di tengah pandemi ini. Yes, harus bisa segala macam. Iya, betul. Jadi terus sekarang kemana-mana bawa brush on gitu ya, bawa spons gitu ya untuk make upin artisnya gitu. Iya, kebetulan aku juga nggak gitu bisa make up kalau itu. Tapi karena apa ya, untuk project-project seperti Angin di Lautan itu kan lebih ke natural look, sesuatu yang secara cerita tuh realistis gitu. Jadi kita nggak perlu heavy, bahkan bener-bener apa adanya banget, nggak sengaja emang nggak aku make upin gitu. Menyesuaikan dengan cerita yang dibawa dan tema yang dibawa gitu ya dari filmnya. Nah ini kita udah flashback ke sebelum awal masa pandemi nih, tapi kita mau lebih flashback lagi nih Kak Naya, di awal mula dulu waktu Kak Naya mau masuk kuliah nih gitu, atau mungkin sebelumnya. Saya mau tanya nih, gimana sih awal mulanya Kak Naya ini tertarik nih untuk terjun menjadi sutradara atau berkecimpung nih di dunia industri kreatif? Ceritain dong. Sebenarnya itu di awal tuh dari kecil emang aku tahu aku tuh anak yang salah satu yang paling bodoh lah di sekolah. Kayaknya kalau misalnya di ranking tuh aku selalu si anak rata-rata, kayak nggak pinter tapi juga ya mungkin 10 dari bawah lah ya, nggak terakhir banget tapi ke 10 lah gitu. Aku benci banget matematika, jadi nilai matematika aku selalu jelek, dan aku selalu kayaknya guru-guru dulu tuh waktu SD tuh orang tuh selalu kayak, karena zaman dulu mungkin ya kayak ngelihat segala sesuatu tuh dari akademis gitu. Jadi selalu kayak kamu nih nggak bisa apa-apa, kamu bodoh, kamu ini gitu. Jadi itu jadi tertanam di otak aku sampai aku merasa kayaknya ya mungkin emang gue nggak bisa apa-apa kali ya, emang gue bego kali ya, nggak kayak masa depannya madesu gitu, masa depan suram gitu. Iya, madesu banget. Terus tapi aku tahu kalau aku tuh dari kecil seneng banget ngayal, seneng banget bikin cerita, dan di luar dari hal-hal di luar dari pelajaran-pelajaran akademis yang lain, tapi ada hal-hal yang aku memang bagus gitu, kayak misalnya bahasa Indonesia, storytelling gitu-gitu aku pasti selalu juara gitu. Jadi akhirnya dan kebetulan ayah aku juga tipe yang orang tua yang dari dulu tuh selalu kayak nggak pernah melihat dari akademis. Dia selalu melihat yang penting nih anak, yang penting kamu jadi orang benar, kamu jadi orang jujur, kamu jadi orang baik, dan kamu tahu apa yang kamu mau gitu. Papa aku selalu ngomong kayak gitu. Dan karena papa aku juga dulu tuh sering banget bikin video iseng-iseng gitu. Jadi kalau acara keluarga biasanya Lebaran dia suka bikin video-video biografi apa kakek aku, apa iseng-iseng gitu. Terus nanti yang suruh main tuh aku sama adik aku sama kakak aku, kita jadi talentnya, papa aku jadi sutradaranya, ntar dia bikin cerita. Nah dari situ, dan aku melihat gimana film yang papa aku bikin itu ditayangin di depan semua orang, terus semua orang pada ketawa, happy gitu, terhibur dengan video itu, padahal kayak talenta kita juga pas-pasan gitu kan. Tapi mereka semua terhibur. Akhirnya aku di situ melihat kayak, wah ini menarik juga ya, kayak aku ngerti kenapa papa aku senang hobi bikin film gitu, karena ketika filmnya ditayangkan dan itu membuat orang terhibur, itu udah sesuatu yang rewarding buat dia gitu. Dari situ akhirnya aku masuk SMA, masuk kelas 2 SMA, aku berpikir kayaknya aku udah tahu aku mau ngambil apa gitu. Aku pengen fokus ke entertainment. Waktu itu aku belum begitu jejak apakah aku akan menjadi sutradara film, tapi aku pengen coba film advertising sama multimedia waktu itu. Jadi belajar broadcasting juga.
gitu-gitu, karena aku masih belum tahu kayak apakah aku pengen fokus ke film atau ke iklan atau broadcast gitu. Akhirnya aku ngambil kelas 2 SMA, aku minta orang tua aku untuk pindahin ke Malaysia waktu itu untuk ngambil kayak semacam pre-university gitu, foundation in mass communication. Jadi di situ belajar basicnya film, basic broadcasting, basic journalism, multimedia. Dan untungnya orang tua aku juga ngizinin ya. Aku bilang kayak, aduh percuma aku nerusin kelas 3 dan UAN karena aku tahu aku pasti akan gagal karena aku anaknya bukan akademis. Udahlah guys gitu. Let's just skip that part dan langsung move on ke sesuatu yang aku suka gitu. Tapi begitu aku masuk kuliah, itu pertama kalinya dalam hidup aku belajar dan aku suka banget. Jadi aku menyadari, oh ternyata bukan salah gue, ternyata emang gue nggak punya interest aja di dunia itu gitu. Begitu aku kuliah, aku tuh bener-bener yang semangat banget. Aku belajar mulu, bahkan kalau dosen aku nggak masuk area tuh aku kejar, kayak gue nggak mau pokoknya harus ada kelas kelas tambahan karena dia nggak masuk gitu. Ibaratnya tuh aku tuh saking senengnya dan excitednya sama kuliah aku gitu. Dan disitulah aku pelan-pelan menemukan passion aku sampai akhirnya 2010 itu beres kuliah, aku langsung ikutan bikin produksi film pendek sama teman-teman. Terus aku coba semuanya, aku cobain mulai dari jadi astrada, pernah jadi anak makeup, pernah jadi talent coordinator yang bawa-bawain payung, yang ngasih tisu ke talent, pernah jadi makeup artist, pernah, walaupun skill seadanya gitu. Jadi kayak sebelum syuting aku inget banget aku nge-YouTube dulu cara jadi makeup artist gimana. Tutorial dulu ya, cari tutorial. Iya, nonton tutorialnya dulu. Habis itu kayak ini gue bisa, gampang gitu. Terus kebetulan waktu itu talentnya cowok semua, jadi pas aku lihat, yo gini doang, bedak sama kertas minyak, bisa lah kalau kayak gitu gitu kan. Terus habis itu aku pernah jadi anak kru kamera juga, anak lighting juga, bawain lighting gitu-gitu. Sampai dari semua departemen yang aku coba, ternyata aku paling suka itu directing. Dan akhirnya aku jatuh cinta di film gitu, karena aku merasa di dunia film itu aku tuh orangnya kan lumayan ADD ya, maksudnya attention aku tuh cukup pendek gitu. Aku nggak bisa melakukan satu kerjaan yang terus-terusan hal yang sama berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Sedangkan kalau film itu dunianya tuh dinamis banget, apa yang aku pikirin tuh banyak banget dan beragam gitu. Kadang aku mikirin skrip, kadang aku pikirin wardrobe, kadang aku mikirin artnya, kadang aku mikirin adegan, blockingan, acting, apa segala macam. Jadi itu yang aku suka banget dan aku nggak pernah bosan gitu. Akhirnya aku menemukan passion aku dan cinta aku di film gitu. Dari situ aku langsung ya udah fokus di film aja. Aku kerjain pokoknya apapun kerjaannya pada saat itu, selama aku masuk di industri film, selama aku mengerjakan film, aku nggak masalah gitu, nggak dibayar, cuman kayak dikasih project thank you doang. Pokoknya yang penting aku di film aku nggak apa-apa gitu. Jadi karena aku dulu anaknya mauan dan semangat, jadi sama teman-teman aku sering diajakin jadi kru gitu, kayak jadi kadang jadi kru, kadang jadi talent, apa deh pokoknya terserah deh, yang penting aku ikut gitu, ada di situ gitu. Sampai akhirnya ya pelan-pelan sampai ada di sini deh sekarang gitu. Kayak 8 tahun kemudian ternyata pelan-pelan passion aku dan kecintaan aku terhadap film, dan aku juga orangnya lumayan yes man, tipe yang kayak apapun yang iya dulu aja nanti dipikirin gitu, ntar belakangan ya akhirnya bisa menghasilkan karya-karya sekarang dan bisa ngobrol sama teman-teman semua di sini dan sharing pengalaman aku. Luar biasa. Ini sampai ya itu tadi ya perjuangannya dari awal yang nggak bisa matematika gitu ya, dan ternyata menemukan passion ini.
ini gitu kan, sampai 8 tahun ini. Wah, luar biasa. Teman-teman, Heroes ini kasih applause deh buat Kak Naya nih, pakai emoticon nih, luar biasa perjuangannya. Tapi ini menarik ya, dalam sebuah produksi apapun gitu ya, baik itu film ataupun tadi misalnya advertising gitu kan, pasti tadi Kak Naya udah menyebutkan banyak sekali komponen-komponen atau peran-peran yang dibutuhkan gitu ya di dalam sebuah produksi. Tadi ada sampai makeup artist ya, ada talent, kemudian ya ada soundnya, ya ada lighting, ada kameramen ya, kamera person, dan juga ada sutradara. Tapi sebenarnya nih Kak Naya, dalam sebuah industri kreatif, termasuk juga dalam pembuatan produksi film ataupun produk video gitu ya, nyawanya di mana sih Kak Naya? Apa betul sebenarnya kayak misalnya nyawanya itu ya orang yang mikir konsepnya, atau nyawanya itu sebenarnya ada di kemampuan aktingnya dari talentnya, atau dari mana nih Kak Naya sampai sebuah ide kreatif itu bisa berhasil nih, maksudnya bisa relate nih sama orang-orang yang menonton? Kalau aku pribadi, aku punya aku percaya bahwa filmmaking itu it's a collaborative energy, it's a collaborative effort. Jadi gak bisa buat aku nyawanya ya di semuanya gitu. Semua aspek itu berkontribusi terhadap nyawa filmnya. Semuanya sama pentingnya, semuanya sama energinya yang dikeluarkan, capeknya sama, effortnya sama, dan jadi film itu bisa berbicara dan bernyawa itu dari kolektif energi yang dikumpulkan oleh setiap departemen, setiap kru, setiap pemain yang ada di dalam film itu sendiri gitu. Jadi kalau buat aku itu sih gitu. Yang namanya film itu bukan one man show gitu. Film itu bagaimana kita sebagai sutradara dan sebagai orang yang di belakangnya bisa menghadirkan sebuah karya dengan mengumpulkan semua energi kolektif dari seluruh tim dan mengumpulkan menjadi sebuah satu visi dan menghadirkan di layar kaca gitu, atau di kalau sekarang layar YouTube atau layar Netflix atau OTT gitu. Gitu. Yes. Berarti nyawanya memang kolektif energi itu tadi. Ya, it's a collective. Ada cerita menarik nggak Kak Naya selama mengerjakan project, ada benar-benar pengalaman yang nggak terlupakan dari sebuah kerja tim yang pernah Kak Naya lakukan? Wah, banyak banget. Jadi aku tuh percaya banget ya, orang-orang yang ada di dunia film itu pasti orang-orang yang passionate di dunia film. Karena kalau misalnya kita cuman setengah-setengah doang, pasti kita akan mundur, karena film itu sulitnya setengah mati kalau buat aku ya. Maksudnya kita nggak hanya ngomongin perkara teknis aja, tapi kadang kita juga ngomongin masalah gimana 100 orang, 150 orang itu ada di satu tim dan bisa semuanya tuh bisa punya satu visi yang sama gitu. Itu aja udah mengkomunikasikan bahasanya aja kadang sulit dengan orang yang berbeda-beda dari background yang berbeda. Belum lagi kadang kita kayak dihadapkan dengan hal-hal yang di luar dari kontrol kita. Contohnya lagi mau syuting tiba-tiba ada dangdutan lah di sebelah gitu. Dan gimana gitu caranya gitu kan. Atau waktu itu salah satu yang benar-benar pengalaman aku yang lumayan sampai sekarang tuh kayak wah gila sih gue bisa melewati ini gitu ya. Itu pernah aku waktu syuting film Berangkat itu adalah film road movie tahun 2017 yang main Ayushita, Ringo, Anta Ginting sama Tara Budiman. Itu kita pergi ke salah satu adegannya adalah di Kawah Ijen. Dan itu adalah salah satu adegan paling krusial di filmnya karena motivasi mereka berangkat dari Jakarta itu ada road trip itu adalah mau ke Kawah Ijen, habis itu ke Bali. Jadi Kawah Ijen adalah salah satu scene yang paling penting di filmnya gitu. Pas nyampe Kawah Ijen ternyata itu badai, dan itu kayak badai terbesar dalam sejarah di Kawah Ijen. Maksudnya kok bisa ketika kita datang syuting itu lagi badai terbesar dalam sejarah gitu. Sorry banget, ketika kita reki indah, sempurna, pas kita cek lokasi gitu kan. Aku ke Kawah Ijen tuh sampai 2 kali untuk cek lokasi waktu itu. Naik ke atas puncaknya turun.
sampai atas, sampai bawah, bahkan sampai bawah yang lereng-lereng si Blue Fire-nya itu. Oke. Itu tuh 2 kali dan cuacanya indah gitu, perfect, sempurna. Begitu syuting itu badai gak berhenti-berhenti dan kabutnya tuh bener-bener, dan itu kayak hujan rintik-rintik itu kan. Jadi gara-gara hujan asap dari vulkaniknya tuh keluar. Jadi berkabut, jarak pandang tuh kayak cuman nggak nyampe 2 meter jarak pandang kita gitu. Dan itu nggak tahu selesainya sampai jam berapa. Akhirnya kita padahal udah mulai naik ke atas Kawah Ijen karena kita izin buat syuting itu dari jam 9 malam. Nyampe ke atas ke tempat pemberhentiannya ada poskonya gitu jam 12 malam. Dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi tuh kita stuck di posko, nggak ada yang tidur. Sampai akhirnya produser aku bilang, "Nay, ini masih gerimis, gimana? Mau naik atau gimana?" Nah, kita sebagai sutradara harus bisa make decision yang yang ibaratnya ya pokoknya apapun yang terjadi harus sutradara harus make the call gitu. Ini syutingnya mau kayak gimana? Aku putusin ya udah naik aja. Mau gimana lagi, kita nggak ada pilihan dan kita nggak bisa. Dan kita tuh besokannya udah harus ada di Bali. Jadi nggak ada pilihan lain selain antara kita hapus scene-nya nggak ada di Kawah Ijen atau kita tetap pergi gitu, tetap maksa untuk naik. Akhirnya aku bilang ya udah kita naik aja, kita coba aja, kita dapat berapa scene di situ. Akhirnya jam 4 pagi kita naik, udah turun ke lereng gunungnya, ke Blue Fire-nya itu ternyata Blue Fire-nya juga nggak gitu kelihatan karena asapnya tebel banget. Terus di situ Ringo dan Ayushita asma. Jadi mereka juga udah nggak tidur seharian, terus kena asap vulkanik, ada yang asma, ada yang kayak sampai batuk-batuk, sampai udah ada yang mau pingsan, udah chaos banget syutingannya. Sampai akhirnya di bawah lerengnya itu tuh aku cuma dapet 1 scene, padahal di sana ada 14 scene. Aku ngambil cuma 1 scene doang, habis itu udah deh pemain dinaikin aja ke atas, kita ambilnya di atas puncaknya aja gitu. Itu tuh udah jam 6:30 pagi. Belum tidur loh kita dari jam 9 malam kemarin. Terus pas kita lagi naik lereng, kebetulan aku sekalian ngambil dari jauh adegan mereka lagi naik mendaki ke atas gitu. Pas udah nyampe di tengah lereng, ternyata di atas tuh badai. Jadi kita stuck di lereng itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Di balik batu, gak ada yang bawa makanan. Terus HT juga udah lowbat, udah habis baterainya, kita nggak bisa berkomunikasi sama yang di atas juga. Untungnya semua pemain udah nyampe di atas, jadi mereka udah bisa istirahat di posko. Tapi aku bareng sama tim kamera, bareng sama Astrada, sama anak sound, sama Tara Budiman waktu itu nyangkut di lereng sampai jam 1 siang. Dan di saat aku rasa pengen breakdown tuh kayak, ini gimana kita baru ngerjain 1 scene, pengen nangis kan rasanya. Terus aku kayak mau ngomong sama Astrada aku keburu nangis duluan saking stresnya, kayak Mbak aku juga nggak tahu. Terus jadi aku kayak oke guys semangat, enggak kita pasti bisa, gue tahu kita mau ngapain. Oke, lupakan semua skrip itu, kita bikin scene baru aja gitu. Udah pokoknya itu kan tadi shotnya udah dapet, ya udah pokoknya sekarang begitu kita ke atas kita ambil adegan ambil 2 adegan aja pas mereka turun sama pas naik, abis itu udah that's it, kita pulang. Ya udah akhirnya jam 2 siang kita baru nyampe ke posko lagi, terus istirahat bentar, makan Indomie, abis itu langsung syuting lagi. Ini kita masih belum tidur ya guys, tolong diingat kita belum tidur dari jam 12 jam lebih ya tuh ya, berarti nggak tidur. Lebih karena dari jam 9 malam itu sebelumnya juga kita abis syuting. Jadi kayak kita tuh bangun dari jam 6 pagi tuh sebenarnya sampai jam 2 siang kita masih belum tidur. Terus udah gitu akhirnya kita cuma ngambil adegan 2 scene. Setelah itu beres langsung turun balik ke bawah ke parkiran ke tempat base camp kita, dan itu tuh kita baru nyampe jam 5 sore di bawah dan langsung berangkat ke Bali naik mobil. Jadi kayak kita semua baru nemu kasur dan bisa rebahan, bisa mandi lalala tuh jam 3 pagi besokannya. Karena di kota yang berbeda, di Bali. Ya di Bali. Dan ya di situ aku merasa ya sebagai sutradara aku dituntut untuk berpikir secepat mungkin gimana caranya bisa menyelesaikan scene itu
dengan baik dan secara naratif juga tetap tersampaikan gitu. Secara cerita juga tetap nyambung sama apa yang udah kita plan sebelumnya. Jadi ya akhirnya kita dari yang 14 scene jadi cuman 3 scene atau 4 scene gitu yang keambil. Wah, itu cukup stres ngerjainnya. Coba bayangin kalau di saat itu yang semangat buat naik cuman Kak Naya, terus kru-krunya sama talentnya nggak kuat naik gitu ya, nggak jadilah ya film itu ya, film berangkat Nggak itu. jadi. Itulah the Nggak power jadi. of collective energy tadi yang Iya, betul. Makanya namanya collective energy karena ketika ada satu yang lagi down, kita harus sama-sama bantu ngangkat gitu untuk kayak ayo, enggak kita bisa. Ayo, gue udah tahu, ayo semuanya yuk semangat gitu. Jadi itulah yang kenapa film itu nggak bisa cuma satu orang doang gitu karena film itu berbicara tentang bagaimana teamwork seluruh aspek di film, PU, runner, tukang genset itu tuh sepenting itu gitu. Jadi nggak ada yang nggak penting di dunia film kalau menurut aku ya. Yes, setuju banget. Dan juga kayaknya di dunia film itu nggak cukup plan A, plan B ya kayaknya. Aduh, sampai Z ya. kayaknya. Sampai Z. ABCD sampai Z itu harus ada plan-nya. Harus ready gitu ya, apapun yang terjadi di lapangan. Oke, ini kan Kak Naya juga sudah banyak sekali gitu ya bekerja sama dengan talent-talent artis dalam negeri juga. Tapi kalau dari pandangan Kak Naya sendiri, sejauh mana sih di Indonesia ini menaungi atau memberikan tempat gitu ya bagi teman-teman industri kreatif untuk bisa berkarya nih di industri kreatif Indonesia? Karena tadi Kak Naya juga sempat pesen gitu ya sempat juga gitu project thank you gitu ya, sempat juga mungkin ya cuma dapat makan doang gitu ya misalnya, tapi apakah memang sebegitunya tuh ya industri kreatif di Indonesia ini memperlakukan talent-talent yang luar biasa gitu yang seperti Kak Naya ini? Gimana Kak Naya? Sebenarnya kayaknya di semua industri begitu ya, maksudnya kadang itu bisa dibilang kayak semacam internship lah gitu kalau aku ngelihatnya gitu ya. Kalau kita magang kan juga gitu, kadang kayak ya udah namanya magang ya kita memang cari experience di situ, cari ilmu gitu. Dan buat aku justru melihatnya memang sebenarnya peluangnya besar, cuman kan yang mesti kita lakukan sebagai individu adalah membuktikan bahwa kita bisa, skill apa yang kita punya gitu. Dan yang sulit adalah pembuktian itu sebenarnya gitu. Makanya kalau aku pribadi pada saat itu, karena aku juga nggak kenal siapa-siapa di industri film dulu gitu, dan yang aku kenal adalah teman-teman aku yang juga sama-sama sedang merintis dengan aku gitu. Mereka bukan yang udah punya ibaratnya udah duluan dan udah punya nama lah gitu. Mereka juga sama-sama sedang baru pengen yuk kita bikin sesuatu, yuk kita bikin karya gitu. Dengan energi itu akhirnya ya kita semua sama-sama belajar, dan tapi di situ aku merasa nggak sia-sia juga karena disitulah aku belajar trial and error di setiap departemen gitu. Kalau udah kerja tuntutannya beda ya. Kalau udah kerja kan tuntutannya ya lo dibayar untuk profesional ya lo kerja yang bener dong gitu lah. Tapi dulu ketika aku masih mengawali karir aku justru senang dapat project-project kayak gitu karena aku bisa belajar banyak dan bisa explore banyak, dan ya udah namanya juga trial and error gitu, namanya juga belajar ya, kalau salah ya tinggal diperbaiki gitu di kedepannya. Dan sambil aku juga mencari minat bakat aku tuh sebenarnya tuh di mana gitu, apakah jadi art director ataukah jadi DOP ataukah mungkin jadi talentnya gitu atau apa gitu. Jadi aku explore semuanya sampai aku jejak sama diri aku sendiri, dan ya udah fokus di situ gitu. Oke, aku pengen jadi sutradara. Oke, berarti aku pengen coba jadi asisten sutradara dulu. Aku belajar dulu, aku lihat biasanya sutradara tuh ngapain aja, apa aja yang harus dipersiapkan. Dan ilmu itu yang membantu aku juga sekarang di tengah pandemi ini gitu. Ketika aku nggak bisa punya banyak kru, aku tahu apa yang harus aku kerjakan karena aku pernah ada di posisi itu gitu. Aku pernah belajar gitu. Jadinya ketika kayak kemarin yang aku cerita aku harus ke Wakatobi, nggak ada asisten sutradara, nggak ada art director, nggak ada wardrobe, makeup, ya aku berusaha untuk
bisa nge-cater semuanya gitu. Aku bikin call sheet sendiri, aku bikin schedule sendiri, yang biasanya ada Asrade ngerjain breakdown apa segala macam, aku kerjain semuanya sendirian gitu, dan bisa gitu. Jadi bagusnya kita ketika kita tahu atau kita pernah ada di semua aspek, kita jadi bisa put ourselves in their shoes gitu, kayak kayak seperti apa sih bekerja sebagai art director, seperti apa sih bekerja sebagai di departemen kamera gitu. Dan dari situlah aku jadinya bisa berdiskusi dan bisa ibaratnya menjelaskan visi misi aku tuh jauh lebih mudah ketika aku masuk ke sebuah project dan harus berkomunikasi sama semua departemen karena aku pernah ada di situ juga gitu. Yes, jadi nggak usah takut ya nih para calon-calon heroes ini untuk ya coba gitu ya belajar. Salah nggak apa-apa ya Kak Naya ya, namanya juga belajar gitu ya. Dan itu tadi yang penting. Coba deh kalau teman-teman mungkin sekarang udah kebayang pengen jadi Kak Naya nih sutradara, tapi nggak ada salahnya loh untuk nyobain dari bawah dulu nih gitu ya, mengetahui semua aspek gitu ya dalam industri film itu ada apa aja sih, peran-peran apa aja sih gitu ya. Supaya teman-teman bisa tahu nih, para heroes ini udah tahu nih nanti, oh kalau nggak ada art director, kita kudu ngapain ya gitu ya. Jadi sudah tahu gitu kan celahnya. Nah, karena ini kan juga karena pandemi ini kan kita juga berubah ya kebiasaan kita dalam menonton film. Bahkan sebelum pandemi pun sudah banyak sekali gitu ya channel-channel atau aplikasi-aplikasi streaming yang juga menyediakan konten-konten kreatif. Nah, kalau dari Kak Naya sendiri, apa sih pengaruhnya nih? Pengaruh mungkin dari etos kerja ataupun mungkin konsep juga ya, konsep kreatif itu sendiri dalam dunia film dalam ini tadi beradaptasi dari perubahan yang biasa kita nonton di bioskop gitu ya, mungkin juga perizinan untuk film bisa tayang di bioskop itu juga mungkin ada syarat-syarat tertentu gitu ya, tapi sekarang juga bisa nih untuk menayangkan hasil kreatif kita berupa film itu juga di layanan channel streaming gitu ya, seperti YouTube dan juga Netflix. Nah ini kalau Kak Naya perubahan itu, kebiasaan itu sampai sejauh mana sih di dunia industri kreatif? Oke, kalau aku melihatnya justru semakin banyaknya sekarang platform-platform seperti OTT, bahkan YouTube gitu sekarang. Bahkan aku aja dapat project web series dari YouTube gitu, web series musikal gitu untuk platform YouTube gitu. Justru dengan berkembangnya itu dan juga aku melihat juga karena di tengah pandemi ini tuh orang juga butuh hiburan ya. Jadi banyak justru di tengah itu tuh aku merasa jadi semakin banyak juga sebenarnya proyek-proyek yang masuk ke dalam industri OTT gitu, yang sebelumnya hanya fokus kepada layar lebar atau misalnya selain layar lebar atau misalnya TV gitu misalnya gitu, atau FTV atau sinetron atau apapun itu gitu, biasanya hanya bermain di situ saja. Sekarang justru lebih banyak OTT kayak View, Netflix juga udah mulai gitu, terus WeTV gitu, itu semua untuk berani berinvestasi terhadap industri film di Indonesia gitu. Jadi sekarang semakin banyak OTT yang berani nge-produce series buat Indonesia gitu. Jadi audiensnya memang targetnya buat audiens Indonesia, dan dari situ aku merasa peluang-peluang industri film di Indonesia juga semakin besar gitu. Bahkan saking banyaknya demand-nya dan juga banyak yang berjalan produksi, kita tuh kadang suka bukan rebutan ya, cuman kayak kekurangan kru lah ibaratnya. Jadi kayak misalnya kita mau pakai si A udah mau jalan sama ini dan dia baru beres di bulan Oktober gitu, ya udah deh si B juga lagi jalan sama ini, karena semuanya lagi berjalan dan lagi produksi, jadi kita bahkan kekurangan sumber daya manusianya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ada yang mau masuk ke industri film ini, it's your time untuk masuk, karena kita semua sekarang platformnya juga semakin banyak, dan untuk menunjukkan skill tuh nggak harus, kalau dulu harus cari networking apa segala macam, kalau sekarang sesimpel bikin terus post di YouTube dan itu jadi viral aja udah bisa dilihat gitu. Dan sekarang juga banyak banget platform-platform kayak Vidsi misalnya, itu platform khusus untuk film pendek.
Dan di situ juga suka ada Fitzy juga selalu setiap tahun itu bikin kayak semacam festival film pendeknya gitu. Dan banyak juga produser-produser yang melihat minat bakat dari situ juga gitu, misalnya bakat-bakat baru gitu. Dan bisa pitching ke OTT juga, bahkan YouTube juga sekarang YouTube series juga udah banyak banget, web series gitu. Dan banyak justru yang mulai dari situ, contohnya Yandi Lawrence kedengeran namanya karena dia bikin web series di YouTube judulnya Sore gitu. Dan dari situ orang mulai melihat wah skillnya dia, wah dia gimana cara dia ngedirect, gimana cara dia bertutur. Akhirnya dia dapat project lain yang kemudian membawa dia ke project Keluarga Cemara gitu misalnya. Akhirnya dia ngedirect Keluarga Cemara. Jadi udah justru semakin kesini kayaknya udah nggak ada alasan lagi kali ya kayak untuk nggak mengerjakan itu kalau kalian emang sepassionate itu gitu. Karena sekarang segalanya udah dimudahkan, mau belajar ngedit tinggal cari YouTube, mau belajar direct tinggal cari YouTube, di YouTube ada, atau di website lain juga ada, masterclass juga bisa gitu. Mau bingung karyanya mau ditaruh di mana, tinggal post di YouTube. Tinggal dari word of mouth dari teman-teman minta tolong nonton apa segala macem lewat Instagram, Twitter apa segala macem bisa gitu kalau kitanya mau gitu. Sekarang tinggal pertanyaannya lebih ke mau atau enggak gitu. Yes. Itu aja sih. Ya, bener banget. Ini buat para heroes yang masih mageran gitu ya, yang punggungnya nggak bisa lepas dari kasur atau sofa gitu ya selama PPKM tuh. Kalau katanya bilang tinggal mau apa enggak ya heroes ya gitu ya. Percuma kalian mau tapi mageran gitu kan ya Kak Naya ya. Nggak boleh mageran gitu loh. Tadi Kak Naya juga udah bilang bahwa sebenarnya industri kreatif di Indonesia ini kekurangan orang justru ya, kekurangan SDM gitu kan. Jadi ya teman-teman para heroes nih masih punya banyak sekali ya Kak Naya ya kesempatan untuk bergabung gitu ya, terjun gitu ya ke industri kreatif. Nah ini saya mau tanya terakhir nih sebelum ini kita masuk ke sesi Q&A. Nah teman-teman heroes silahkan bisa mengakses Slido ya kalau teman-teman mau bertanya nih ke Kak Naya. Ini sudah cukup banyak sih sebenarnya yang masuk, nanti saya akan pilih. Terakhir buat Kak Naya, Kak, tips and trick dulu deh gitu ya, yang paling sederhana buat teman-teman yang memang sudah punya idenya, mungkin sudah punya konsepnya gitu ya dalam sebuah acara film atau konten gitu ya, tapi tips and trick untuk memulai segala sesuatu untuk langsung jalan gitu itu harus apa dulu nih Kak Naya? Oke, sebenarnya tips and tricknya adalah tipsnya ya, yang pertama kalau memang kalian benar-benar udah ada project atau cerita yang pengen kalian kerjain, yang pertama adalah cari kru kalau kalian bisa, atau cari temen deh yang bisa bantuin dan kasih tahu ke teman kalian kalau kalian mau bikin. Karena dengan itu kalau kalian mager pasti nanti ditagih sama teman-teman kayak mana katanya mau bikin, kapan kita syuting gitu. Itu menjadi salah satu yang nge-push kita untuk kayak ayo maju gitu. Cari kru atau teman. Setelah itu bikin sesuatu yang menurut aku simple, dari hal yang simple dulu gitu, jangan yang terlalu kompleks. Misalnya contohnya mau bikin film pendek tapi udah film pendeknya pengennya yang butuh CGI apa segala macam yang kira-kira kalian nggak punya sumber daya manusianya gitu. Coba dari hal yang simpel, misalnya ngomongin tentang orang yang mager. Ceritanya tentang satu orang yang mager cuma leyeh-leyeh doang. Terus mau ngambil apa-apa, dia cuma mau ngambil remote aja tuh butuh perjuangan dan butuh trik gitu untuk supaya dia bisa meraih remote dan mengganti channel TV misal gitu, tentang itu gitu. Sesimpel yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang kedua itu cari networking sebanyak-banyaknya. Networking itu bukan berarti harus keluar atau gimana, tapi lebih banyak ngobrol sama teman-teman kamu. Barangkali kamu punya teman yang lagi punya minat bikin lagu, bikin musik. Mungkin dia bisa bantu untuk bikin scoring dan jadi soundman-nya gitu. Terus cari temen yang mungkin kalau kamu lihat, kayak dia berbakat nih. Kalau gue lihat di TikTok nih suka ikut acting, main-main sosok baca-baca dialog gitu kan, ada tuh di TikTok tuh sekarang lagi musim. Wah mungkin dia bisa nih jadi aktornya gitu misalnya gitu. Terus
tanya ke mama kamu, mungkin mama kamu mau bantuin untuk jadi cateringnya, bikinin makan siang, krunya. Karena waktu aku pertama kali bikin film pendek, aku cari orang-orang di sekitar aku yang mau bantuin aku. Cateringnya mama aku, terus teman-teman yang selama ini aku bantuin project-project thank you, yang kayak thank you ya Nay udah dibantuin, thank you ya Nay udah dibantuin. Aku tagihin satu-satu, lu bantuin gue dong sekarang gantian gitu. Aku cari semuanya. Dan waktu itu bahkan aktor yang main di film pendek aku, Diana Ballerina, itu adalah temen aku yang lagi patah hati. Jadi dia butuh distraction supaya nggak galau. Nah, aku bilang daripada lu galau mikirin mantan lu, mendingan lu bantuin gue, kita syuting. Lu acting tuh, lu pakai emosinya buat di film gue gitu. Akhirnya dia ikut join di project aku gitu. Dan kalau ada temen yang suka ngelukis atau suka bikin graphic design, mungkin bisa bantuin kamu bikinin poster film pendek kamu. Jadi lihatnya nggak usah jauh-jauh dulu, kayak gimana caranya gue bisa ke PH ini atau bantuin sama orang profesional. Gak usah kejauhan, tapi lihat di sekitar kamu. Coba cari misalnya lokasinya, setnya, kamu punya kebutuhan set yang spesifik gitu misalnya. Coba minta teman-teman deket kamu lihat rumahnya. Siapa tahu rumahnya cocok dan bisa dipakai buat syuting gitu. Apalagi kan kalau syuting-syuting proyekan gitu biasanya kru kecil, jadi dibolehin biasanya gitu. Jadi dari situ akhirnya pasti sedikit demi sedikit kamu akan terus maju, karena ketika kamu utarakan apa yang kamu inginkan, ketika kamu bicarakan dan semakin banyak yang mendengar, itu semakin put pressure juga di diri kamu untuk tetap untuk ngelakuin gitu. Semakin kamu simpen diem-diem aja nggak ada yang tahu, semakin banyak alasan kamu untuk nggak mengerjakannya. Tapi semakin diutarakan terus kayak, iya gue mau bikin film pendek, gue mau bikin ini, ketika ketemu orang terus orangnya, mana katanya lu mau bikin film pendek, lu kapan syuting, itu jadi pressure buat kita juga untuk merealisasikannya gitu. Jadi ya pelan-pelan dan dimulai dari hal-hal yang di sekitar kalian dulu gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk gitu ya, semuanya start dari apa yang ada di sekitar kalian dulu. Thank you Kak Naya, wah ini seru banget, tapi mungkin pertanyaan saya ini mungkin belum menjawab keseluruhan rasa penasaran teman-teman tentang industri kreatif dan juga tentang sosok Kak Naya nih. Nah ini saya mau izin nih ke Kak Naya untuk kita membuka tanya jawab gitu ya bersama teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan via Slido nih. Nah, ini mungkin teman-teman panitia mau share screen. Sip. Nah ini silakan teman-teman yang belum bertanya, masih ada waktu lah untuk bertanya nih ke Kak Naya. Sayang loh ya, kapan lagi Kak Naya tampil di Monospace nih, diundang jadi narasumber. Silakan teman-teman bisa memberikan pertanyaan atau mungkin like ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Slido. Mungkin pertanyaan pertama nih yang saya mau tanyakan ke Kak Naya ini adalah pertanyaan yang paling banyak di like dulu gitu ya, karena ini juga rasa penasaran dari teman-teman nih nampaknya. Dari Sylvia Marsha, ini ada 8 orang nih yang nge-like nih. Nah ini Kak Naya mau tanya, untuk jadi sutradara apa harus menjalani salah satu divisi tertentu non sutradara di perfilman untuk tahu gambaran besar pengelolaan syuting? Gimana Kak Naya? Jadi apakah harus menjalani salah satu divisi tertentu non sutradara atau untuk tahu gambaran? Sebenarnya baiknya sih iya, sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku pasti akan menyarankan iya. Karena apa? Karena sebagai sutradara itu kita harus tahu semua yang ada di departemen kita gitu. Karena kan kita itu mengepalai semua departemen, yang artinya semua pertanyaan itu akan dilemparkan dari setiap divisi ke kita sebagai pemimpin di produksi itu gitu, pemimpin kreatif. Jadi ketika kita tahu paling enggak apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya, ketika pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan ke kita, kita tuh bisa menjawabnya dengan sesuai kebutuhan mereka gitu. Jadi menurut aku lebih baik kita tahu, misalnya kayak kamu magang di sebuah produksi film, itu enak banget sebenarnya kalau magang di produksi film, karena sebagai yang magang biasanya kita bisa sambil lihat juga departemen-departemen lain, bisa ngobrol sama departemen lain dan bisa tahu dari perspektifnya tempat-tempat lain, departemen-departemen lain gitu. Dan semakin banyak kita tahu, ya itu semakin banyak kita bisa mengelola sumber daya yang kita punya dan
nge-enhance supaya yang kita butuhkan itu tercapai gitu. Misalnya sesimpel misalnya di wardrobe gitu. Kita nggak pernah tahu tentang wardrobe atau nggak pernah tahu departemen wardrobe tuh ngapain aja. Jadinya nanti apa yang harus kita minta tuh bisa salah. Harusnya bukan ke wardrobe tapi ke anak art gitu. Contohnya misalnya, itu dong tolongin, gue mau pemainnya itu misalnya tasnya warna merah ya, dan sama kalau bisa dia bawa buku tulisannya, buku diary, tulisan nama karakternya di buku diary. Oh, buku diary itu bukan ke anak wardrobe, buku diary itu ke art director. Lo jangan minta ke wardrobe gitu. Misalnya gitu contohnya. Hal-hal kayak gitu tuh ya tahu ketika kita involve di dalam departemennya masing-masing atau kita banyak bertanya gitu. Jadi sesimpel hal sesimpel itu tuh bisa jadi salah direction gitu. Ya. Jadi paling tidak teman-teman tahu dulu ya job desk dalam peran-peran yang ada ketika pembuatan sebuah film. Betul. Pertanyaan yang paling banyak juga nih kedua gitu ya. Tapi ini kayaknya juga dua pertanyaan ini sangat berkaitan gitu ya. Ada dari kok sayangnya anonymous nih dua-duanya nih. Duh sayang banget. Kak, gimana cara dapet temen yang sama-sama ingin buat sesuatu, pengen buat banyak karya, tapi kadang nggak nemu temen yang excited buat banyak karya. Nah ini juga sama nih sama anonymous yang di bawahnya tuh juga tanya, apakah pernah ada pengalaman nggak enak yang bikin ingin berhenti, dan gimana caranya supaya tetap push through dan bertahan pada saat-saat seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dijawab dalam kesimpulan yang sama nih Kak Naya, dua pertanyaan ini. Kalau pertanyaan cara dapet temen yang sama-sama ingin berbuat sesuatu, lebih baik kalau sekarang tuh udah banyak banget ya kayak ada komunitas-komunitas, jadi mungkin bisa bergerak dari mulai komunitas dulu, karena biasanya orang-orang di komunitas itu yang memang passionate di dalamnya gitu. Di Discord juga, kalau kalian suka main Discord, di Discord juga banyak komunitas-komunitas juga yang sering ngobrolin hal-hal serupa, minat bakat yang sama kalian gitu. Coba juga cari tahu di Discord. Dan pengalaman yang nggak enak dan bikin pengen berhenti banyak banget. Setiap produksi pasti ada nggak enaknya, dan film itu juga buat aku sebenarnya tuh bukan pekerjaan yang mudah gitu, karena setiap produksi pasti punya problemnya masing-masing dan punya problem yang berbeda-beda banget yang sebelumnya yang belum pernah aku tackle lah ibaratnya gitu. Jadi rasanya pengen berhenti sering banget ada rasa itu, kayak pengen give up aja, ngapain sih kerjain ini gitu misalnya. Tapi aku sadar bahwa kita tuh bisa yang namanya kegagalan atau yang namanya stres di dunia pekerjaan itu bisa di mana aja gitu. Maksudnya apapun yang kita kerjain itu pasti kita akan gagal dan pasti kita akan bertemu dengan yang namanya stressful atau nggak enakan. Nah, sekarang pertanyaannya mau gagal dan mau nggak enak ngelakuin sesuatu yang kamu suka, atau mau gagal atau nggak enak ngelakuin sesuatu yang kamu nggak suka. Karena yang namanya nggak enak, yang namanya stres, yang namanya pressure, yang namanya kegagalan di dunia ini selama kita masih hidup pasti kamu akan bertemu. Jadi lebih baik kamu persiapkan mental kamu dan menerima bahwa kenyataannya memang begitu, yang namanya kegagalan, stres, pressure itu ada namanya hidup gitu, dan tinggal pilih aja mau gagal dan mau stres ngerjain sesuatu yang kamu suka, atau mau gagal atau stres ngerjain yang kamu nggak suka. Pilihannya cuma dua itu gitu. Dan ya aku memilih untuk gagal dan stres mengerjakan yang aku suka. Yes. Itu akhirnya itu yang ngebuat aku jadi ya udah push through terus aja. Ya udah aku kerjain aja, karena mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari project ini pun aku akan tetap ketemu dengan project yang berbeda, tapi dengan dengan stres yang berbeda, dengan kesulitan yang berbeda juga. Jadi ya udah mendingan hadepin aja apa yang ada di depan sekarang gitu, daripada back out terus udah gitu kabur terus cari project lain yang ujung-ujungnya juga pasti punya kesulitannya juga. Yes, karena dari semua hal yang membuat stres itu pasti ada hal baru gitu ya. Oh ternyata kayak gini ya kalau ngerjain. Karena masing-masing project itu pasti punya karakternya masing-masing gitu ya, karena ya mengalami stres masing-masing gitu ya.
Oke, ya itu tadi saya sempat baca di chat nih. Yuk Heroes jangan gampang menyerah gitu ya, pesan dari Kak Catherine ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bay HK, bener nggak? Ini nama sesungguhnya atau tidak nih? Bagi Kak Naya, bagaimana Kak Naya saat proses mencari inspirasi dan juga bagaimana membangun ide-ide tersebut? Jadi proses sampai ke sebuah ide itu gimana sih Kak? Atau ada proses mencari inspirasi, mungkin bertapa dulu mungkin, atau apa nih, melakukan ritual apa nih? Kalau inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari berita, dari orang-orang di sekitar kita, dari pengalaman teman yang curhat sama kita, dari baca buku, dari nonton TV, dari jalan kaki terus ngeliat di jalan ada sesuatu yang nge-trigger kita untuk beride dan bercerita. Cuman kalau aku pribadi kayaknya kebanyakan inspirasi aku datang dari di sekitar sekeliling aku, misalnya dari temen aku yang cerita atau dari misalnya inspirasi karakter gitu dari orang-orang yang hidup bersama aku. Itu kayak jauh lebih mudah ketika aku pengen explore karena aku lebih familiar dengan karakternya dibanding menciptakan sebuah karakter yang aku nggak punya referensinya gitu ibaratnya. Jadi lebih mudah menghidupkannya. Ngebangun ide-idenya ya dengan dari inspirasi itu kamu mulai tulis apa inspirasi kamu tulis jadi sebuah ide yang pengen kamu atau bentuk kamu cerita mau ide atau mau scramble tulisan random apapun gitu, tapi apapun itu yang keluar dari pikiran aku biasanya aku suka aku tulis gitu. Bahkan dari mimpi aku sering banget karena aku anaknya sering mimpi, jadi kadang bangun tidur tuh kayak sumpah seru banget mimpinya tadi, terus aku kayak nyatet gitu mengingat mimpi aku gitu. Gitu. Jadi bisa dari mana aja ya, bahkan dari mimpi pun juga, nggak sampai mengartikan mimpi juga ya karena ya nggak tanya ya. Ya. Oke, ini next pertanyaan selanjutnya dari Shopee. Ini saya nggak tahu tulisannya kok berbau-bau e-commerce sebelah itu gitu ya. Hai Shopee, ini pertanyaannya adalah di dunia industri kreatif yang semakin kompetitif, bagaimana kita seorang individu agar dapat bisa bersaing dan dapat menjual dalam bidang ini? Mungkin ada nggak sih karakteristik konten yang sedang menjual nih belakangan ini Kak Naya? Konten-konten yang seperti apa? Kalau aku personally aku bukan tipe yang membuat sebuah konten atau sebuah project based on kebanyakan misalnya kayak trennya lagi ini terus aku bikin ini. Enggak juga sih kalau aku ya personally, karena aku percaya bahwa karya yang berkarakter atau yang sesuatu yang memang jujur dari apa yang pengen aku buat itu jauh lebih bisa berbicara dibanding bikin sesuatu yang karena aku bikin karena lagi ngetren gitu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya bertanya gimana bisa bersaing di tengah era-era yang semuanya super duper kompetitif ini, ya menurut aku salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan mental kita dan be the best of yourself gitu, menjadi diri kamu yang terbaik kalau buat aku ya. Jadi pikiran aku tuh nggak aku jadi berpusat kepada wah dia bikin ini nih gimana caranya gue harus bisa bikin sekeren dia gitu, enggak, tapi aku balik kayak oke, gue udah bikin ini lalu gimana gue bisa bertumbuh dan berkembang dari project yang sebelumnya di project yang sekarang. Jadi fokusnya bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri gitu. Karena kalau ngejar yang di luar, kita bakal kecapean sendiri gitu. Kita nggak akan pernah bisa ngejar apa yang ada di depan kita, di luar kita. Yang bisa kita kejar adalah apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi mungkin di shift mindnya, instead of mikirin apa yang ada di luar tapi apa yang ada di dalam. Nanti dari situ mungkin dengan di situ kita pelan-pelan akan bisa membuat sebuah karya yang jujur dan karya tersebut berbicara sama orang-orang banyak dan akhirnya ya dengan sendirinya bisa tetap tetap relevan sama orang-orang banyak juga
gitu. Wah, luar biasa. Quotes of the day, jangan mengejar apa yang di luar diri kalian teman-teman, tapi kejarlah apa yang ada di dalam diri kalian, tuh kata Kak Naya tadi ya. Jadi nggak usah takut gitu ya apa yang lagi ngetren di luar, tapi apa sih yang bisa kamu berikan gitu ya, yang terbaik dari versi dirimu. Tapi ini kayaknya nyambung juga nih sama pertanyaan yang selanjutnya, ini salah satunya, ini mungkin menarik ya, yang ditanyakan oleh An Eugene. Wah, ini apakah orang Korea bergabung Wah, bersama iya kita ya? kayak nama Korea. Iya, kayak nama Korea. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, ini tanyanya An Eugene ini tanya nih, Kak, terus kemudian apakah salah menjadi idealis di industri kreatif ini ya? Ini balik lagi nih. Nggak salah, nggak ada yang salah. Menjadi idealisme itu juga penting supaya kita punya karakter dan punya kita punya signature atau ciri khas di setiap karya yang kita bikin. Tapi idealis itu harus dibarengi dengan realistis. Kita juga harus bisa realistis juga. Kita harus tahu buat apa kita mengerjakan project ini, dan project ini tuh dibuat untuk apa gitu. Contohnya misalnya bikin TVC. Seidealis-idealisnya kita harus sadar bahwa ini adalah TV komersial, ini adalah branding, dan kita bekerja untuk klien. Jadi alangkah baiknya jika kita mengesampingkan ego kita dan melakukan apa yang klien inginkan, karena gimana pun juga kita dibayar untuk bikin produknya mereka gitu. Kecuali kalau kita bikin film sendiri, ya terserah lu mau bikin film kayak apa, mau seidealis apa juga silakan aja. Tapi ketika kita bekerja berhubungan dengan orang lain, contohnya dengan klien atau dengan produser gitu. Misalnya kita di-hire produser, kita juga harus bisa realistis dan harus bisa mendengarkan dari perspektif pihak lain juga gitu. Karena kita harus sadar betul bahwa kita ada di sini juga karena mereka gitu. Yes, jadi harus berbarengi antara idealis dan realistis. Realistis, yes. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ini namanya adalah gagal jadi Kes Nurbaya. Wah, ini mungkin ada kaitannya dengan film musicalnya Kak Naya nih, Siti Nurbaya. Ya, sedih banget. Kenapa sedih gagal? Nggak apa-apa, nanti coba lagi ya. Masih ada 2 episode ya katanya Kak Naya ya? Mbak, tahun depan. Oh, tahun depan. Oke, ini pertanyaannya adalah, Kak, dapat inspirasi membuat drama musical dari mana sih, dan kenapa kok memilih cerita Nurbaya? Nah, ini juga salah satu contoh aku adalah orang yes man. Aku adalah tipe yang selalu iya duluan. Karena bisa dibilang sebenarnya musikal Nurbaya ini juga ibaratnya nggak terencana gitu loh. Maksudnya aku nggak pernah berpikir bahwa aku bisa ngedirect musikal sebelumnya, karena musikal itu sesuatu yang buat aku jauh lah dari apa yang aku pelajari dan apa yang aku kerjakan sehari-hari gitu, proyek-proyeknya. Jadi ketika aku pertama kali ditawarin proyek musikal itu, waktu itu sama Indonesia Kaya buat musikal di rumah aja, aku dapat waktu itu yang Roro Jonggrang atau Raraje. Dari situ aku pikir ya udahlah, aku cobain. Lagi pandemi juga, terus udah lama nggak berkarya juga, ya udah aku coba aja gitu, dan toh cuman film pendek juga 15 menit gitu, sekalian aja belajar gitu. Akhirnya aku coba, terus dari situ bulan April tiba-tiba Mas Garin telepon aku, bilang kalau Naya, ini ada musikal berjudul Nurbaya, terus saya kepikiran untuk masukin nama kamu juga sebagai direkturnya untuk musikal ini. Semoga kamu terpilih ya gitu. Kalau kamu terpilih, kamu mau nggak gitu? Dia nanya, gitu, Mas Garin nanya sama aku. Web series 6 episode, dan di situ aku sejujurnya aku takut banget karena aku nggak pernah, maksudnya musikal yang pernah aku kerjakan itu ya cuma si Raraje itu dan cuma 2 orang doang gitu talentnya gitu. Ini tiba-tiba musikal besar, terus diproduserin nama Mas Gari Nugroho, terus project gede dengan 25 cast assemble. Tapi ya itu, aku tipe yang ya udah iya aja dulu, kerjain dulu, nanti suka nggak suka atau gagal itu urusan belakangan. Yang penting coba dulu aja. Kalau belum dicoba, aku nggak mau bilang nggak dulu gitu. Kayak aku anti banget sebenarnya kayak gitu. Kayak aku mau ya udah aku coba dulu. Kalau aku nggak suka atau aku nggak bisa, itu perkara
beda cerita gitu. Itu perkara belakangan. Yang penting dicoba dulu dan mau dulu. Akhirnya aku cobain. Aku nekat, aku coba masuk ke dalam musikal itu. Dan ternyata aku suka dan aku bisa gitu. Aku juga baru tahu kalau aku nggak nyobain, aku kayak nggak akan pernah tahu aku ternyata bisa ngedirect musikal deh. Seumur hidup aku kayak aku nggak akan pernah tahu dan kayaknya nggak akan kepikiran juga buat bikin film musikal gitu. Karena itu bener-bener jauh banget sama nggak pernah deh kepikiran seumur hidup aku ngedirect musikal gitu. Sampai ditawarin, akhirnya aku mau iyain gitu. Wah, jadi kalau nggak berbekal nekat nggak bakal jalan gitu ya. Benar. Yang penting tuh ya, kalau menurut aku ya, suka nggak suka itu urusan belakangan. Kalau aku pribadi mau mikirin, aduh tapi ntar kalau gagal gimana? Ya kan, ya kalau gagal ya udah tinggal belajar dari kesalahan, perbaiki di kedepannya gitu. At least kita dapat ilmu. Jadi pada saat itu motivasi aku ya udah yang penting aku mau belajar, aku mau berguru sama Mas Garin dan aku pengen belajar bikin film musikal juga. Mau itu nanti gagal, mau itu nanti aku ternyata nggak suka, ya udah yang penting aku udah pernah nyoba gitu seumur hidup aku. Yes, nggak ada salahnya buat nyoba dan jangan takut gagal lah, itu tadi ya poinnya. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan penutup juga gitu ya. Mohon maaf sekali, wah luar biasa banget ini para heroes kalau tanya gitu ya. Mohon maaf kalau nggak bisa terjawab semua, tapi mudah-mudahan kita next time bisa ketemu lagi nih dengan Kak Naya di acara selanjutnya. Nah ini Kak, pertanyaan terakhir dari saya Sapol. Ini saya Sapol nih tanya, Kak seberapa penting sih portofolio untuk bisa bergabung ke suatu tim? Penting banget sebenarnya karena portfolio itu memperlihatkan skill kita dan experience kita juga kan. Jadi kalau kamu bisa bikin project kecil-kecilan atau kayak ikut-ikutan di project apapun itu, kamu kumpulin semua portfolionya. Dan jadi kalau misalnya nanti suatu hari kamu kayak pengen coba magang atau pengen coba bahkan kerja, kamu bisa kayak pakai portfolio itu atau reels itu untuk pitching ke PH atau tempat kerjaan yang kamu pengen coba itu. Karena aku aja sampai sekarang masih ngumpulin portfolio dan aku masih selalu diminta reels aku. Walaupun aku maksudnya udah pernah banyak bikin project apa segala macam, tapi tetap aja pasti ditanya, Nay boleh lihat reelsnya nggak? Nay boleh lihat portfolionya nggak? Udah apa aja yang udah dikerjain? Karena biasanya portfolio atau reels itu juga ngelihat dia tuh ngelihat identitas atau karakter sutradaranya, kayak oh dia ternyata kebanyakan projectnya looks-nya biasanya kayak begini ya, yang happy, festive, yang dinamis, yang anak muda, atau oh ternyata dia sebenarnya lebih yang melankoli gitu ya project-projectnya, atau yang agak-agak cold, thriller gitu misal gitu. Jadi sebenarnya ya Reels itu juga ngebantu produser atau klien untuk menentukan sutradara mana yang kira-kira cocok untuk mengerjakan proyeknya. Dilihat dari based on apa yang sudah kita kerjakan, biasanya sih gitu. Jadi para heroes jangan lupa gitu ya untuk selalu mengupdate ya portofolio. Soalnya kadang kalau sekali udah bikin portofolio itu lupa untuk diupdate gitu ya. Ini Benar. Kak yang udah 8 tahun tetap terus memperbarui ya Kak ya portofolio. Iya, aku tiap 3 bulan sekali aku buka, aku update lagi, aku buka, aku update, aku kirim lagi yang baru, gitu, aku kirim lagi yang baru. Jadi ya sepenting itu, memang sampai detik ini pun aku masih suka ditanyain, minta reelsnya ya, minta portfolionya ya, gitu. Yes, karena ya terakhir banget nih pesan-pesan terakhir buat para heroes yang hadir di acara hari ini dong. Buat para heroes, buat aku dan apa berdasarkan pengalaman aku ya, aku mengerjakan di dunia di industri film udah sebenarnya nggak lama kali ya, baru 8 tahun, tapi yang aku dapatkan adalah itu sih kayak you can fail on doing what you don't like, so might as well failing on doing what you like gitu. Lebih baik gagal mengerjakan sesuatu yang kamu suka dibanding gagal mengerjakan sesuatu yang kamu benci atau kamu nggak suka. Jadi jangan pernah takut gagal, karena yang namanya kegagalan itu pasti akan selalu ada. Tapi dengan adanya kegagalan, kita juga jadi tahu rasanya mendapatkan kesuksesan. Kita nggak tahu kita nggak tahu sukses kalau kita nggak pernah merasa gagal. Dan juga dalam kegagalan itu pun
kita juga pasti belajar banyak banget dan banyak ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari, dan juga kegagalan itu juga jadi ruang kita untuk bertumbuh sebagai manusia, sebagai orang yang selalu berkarya gitu. Jadi jangan pernah merasa gagal, atau jangan pernah takut gagal, karena terkadang yang memberhentikan kita adalah ketakutan kita akan kegagalan. Padahal mau suka nggak suka, mau nggak mau, kegagalan itu akan ada. Tapi kegagalan itu akan disambut dengan kesuksesan. Nggak mungkin seumur hidup kita gagal terus. Pasti ada satu momen di mana kita akan sukses gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Yes, jangan pernah Semangat. menyerah. Para heroes, thank you Kak Naya. Wah, sangat inspiratif sekali ya cerita-cerita dari Kak Naya di dunia industri kreatif. Kita doakan semoga Kak Naya selalu sehat dan juga semakin berkarya gitu ya, semakin sukses berkarya di industri kreatif di Indonesia pastinya. Kak Naya jangan kemana-mana dulu, kita mau foto bareng nih sama para heroes yang hadir di sini. Yuk, mana ini yang belum on cam? Silakan on cam, kapan lagi bisa ketemu sama Kak Naya. Nah, ini kita akan foto. Ini saya nggak tahu ada berapa slide. Mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman panitia ya untuk foto. Oh, ada 6 slide ternyata. Jadi kita foto 6 kali ya Kak Naya ya, biar bisa foto bareng para heroes dan calon sutradara nih mungkin ya yang hari ini hadir. Kita foto slide pertama dulu. Teman-teman panitia mungkin bisa membantu saya. Saya beri aba-aba 1, 2, 3. Oke, semua heroes aba-aba ya, saya kasih aba-aba 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Udah selesai semua. Oke, thank you teman-teman panitia. Terima kasih banyak ya semuanya buat para heroes. Terima kasih banget udah hadir di sini dan ikut dengerin sharing aku. Semoga bermanfaat sharingnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak sengaja berkenan. Semoga semuanya sehat-sehat terus dan bahagia terus, dan stay safe and stay sane. Yes, stay safe and stay sane juga buat Kak Naya. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk diundang oleh teman-teman Universitas Ciputra ya, kapan-kapan lagi ya. Iya, mau banget. Oke, thank you Kak Naya. Kita say Terima goodbye kasih semuanya ya. Terima kasih Pak Christian, terima kasih semuanya. Thank you Thank you. all. Thank you all. Bye. Bye-bye. Oke, para heroes. Itu tadi kita sudah ngobrol ya dengan Kak Naya. Thank you buat teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan, membuat seru nih percakapan kita hari ini bersama Kak Naya. Tapi acara kita hari ini belum berakhir gitu ya. Nanti kita jam 1, heroes juga bisa loh ke webinar kita bersama Rio Purba dengan tema personal branding. Hari ini jam 1 siang nanti. Silakan teman-teman bisa bergabung lagi di acara Monospace 2021, dan jangan lupa juga minggu depan tanggal 31 Juli juga akan ada rangkaian webinar dengan judul Filmmaking in Creative Industry bersama dengan Paham Film, dan juga di tanggal 7 Agustus 2021 akan ada juga webinar tentang How to Survive Creative Industry by Saint Clement and Ferdinand Linardi, alumni dari UC VCD. Dan pastinya buat teman-teman yang sudah gatel ingin berkarya, kita menunggu karya teman-teman di lomba-lomba Monospace 2021. Ada lomba logo, ada lomba poster, ada lomba motion graphic, dan juga ada lomba produk packaging yang bekerja sama langsung dengan Excelso Westtown Wiyung. Nah, semua rangkaian acara Monospace 2021 bisa teman-teman kepoin di Instagramnya VCD_Monospace. Saya ulangi, @VCD_Monospace. Di situ sudah ada link
untuk bisa teman-teman mengisi Google Form, ataupun kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kontak ke kontak person di masing-masing lomba. Jadi selalu ya kepoin terus update-update acara Monospace 2021 di Instagram @VCD_Monospace. Nah, teman-teman jangan lupa supaya dapat e-sertifikat sebagai bukti teman-teman sudah mengikuti acara webinar hari ini, silakan teman-teman mengisi link registrasi yang sudah ditinggalkan oleh panitia di kolom chat supaya kita bisa mengirimkan e-certificate kepada teman-teman yang sudah dari pagi nih ikutin interview kita bersama dengan Kak Naya. Oke. Sekian acara pada pagi hari ini. Kita tunggu partisipasi teman-teman di acara Monospace 2021 berikutnya. Saya Amanda, mohon pamit, mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun terlalu cepat mungkin saya ngobrolnya, atau mungkin durasi ngobrol dengan Kak Nayanya jadi lebih dikit gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Saya Amanda pamit, sampai ketemu. Bye-bye.